Aku Nazia Hir di YouTube channel aku. Nah, aku sih udah banyak banget ya DM yang masuk mengenai karakter asli dari IBS ya, Imam Besar. Nah, sebenarnya tuh aku bukannya tidak mau bikin YouTube mengenai karakter dan watak beliau, cuma kan takutnya gitu loh jadi kena pelanggaran atau apapun, tapi mudah-mudahan insya Allah tidak. Karakter dari seorang Habib Rizik Syihab ini sebenarnya saya sudah pelajari dari benar-benar sudah lama ya, mendetail, bahkan saya mempelajari, membaca karakter beliau, watak beliau, dan juga apa sih, kenapa sih kayak kesannya itu kan keras ya, apa sih sebenarnya gitu, dan apa sih tujuannya gitu. Di sini saya sebenarnya sih tidak mau panjang lebar ya. Cuma memang kalau dibilang wataknya keras, bukan keras. Saya melihat beliau itu wataknya tegas, apalagi mengenai aturan agama. Kalau yang sudah berhubungan dengan agama, syariat, apalagi udah tentang ketidakbaikan, ketidakadilan, itu dengan sendirinya memang muncullah sifat asli beliau itu untuk membela, untuk apalagi untuk agama, untuk ketidakadilan, untuk hal-hal yang dilihat beliau, dipertimbangkan dan sudah dipikirkan masak-masak oleh beliau itu kayak wah ini nggak adil, nggak boleh, nanti masyarakat begini, rakyat begini. Nah itu yang apalagi yang bertentangan dengan agama. Nah di situ tuh kayak jiwa alami beliau, memang wataknya beliau sendiri gitu loh, yang kayak meminta beliau untuk maju membela yang tidak baik itu agar menjadi baik gitu loh. Jadi dan aku lihat ya sebenarnya gimana ya, ada untung ruginya juga sih, cuma kan karena beliau seorang Habib yang benar-benar Habib ya menurut aku, karena apa aku bilang begitu, karena aku nggak melihat sisi beliau tuh yang kepengen jabatan, pengen duit dan sebagainya. Aku nggak melihat itu di beliau ini gitu. Sedangkan kalau beliau mau jabatan, mau uang, mau harta, mau kayak rumahnya kayak sultan, kayak istana, itu sebenarnya bisa loh. Beliau nggak perlu capek-capek gitu loh, tapi beliau ini nggak mau gitu. Karena apa nggak maunya? Karena cinta terhadap agama, terhadap kebaikan, dan memang beliau ini tidak suka dengan ketidakadilan, kezoliman. Nah jadi kalau kita manusia ya, rata-rata kayak kita nih misalnya, ya mungkin sebagian orang akan lebih memilih harta lah, duniawi lah gitu loh, dibandingkan dengan yang namanya jadi pejuang capek-capek terus malah dibenci, malah dianggap arogan dan sebagainya gitu loh. Mungkin kan sebagian orang tuh jadi kayak ih ngapain sih ada berlian kok di depan mata gitu, malah nunggu berlian di akhirat nanti. Nah kalau kita sifat manusiawinya begitu, tapi tuh beliau tuh nggak ada. Beliau nih memang benar-benar cuma minta ridhonya Allah, ingin benar-benar menjalankan perintah Allah ya, melaksanakan kewajiban-kewajiban beliau gitu sebagai umat gitu. Jadi kalau aku bilang memang untuk agama, untuk kemakmuran itu beliau memang nomor satu ya kalau dilihat dari karakternya. Beliau ini bukan tegas gitu. Ketika memang di mimbar kelihatannya itu kan tegas, mungkin sebagian orang menganggap itu keras, tapi kalau aku lihat sisi kelembutannya beliau itu ya, itu sisi kelembutannya beliau itu ketika turun di panggung, dari senyumnya, tutur katanya itu sangat amat lembut. Dan aku melihat ya Habib Rizik ini bijaksana loh. Semarah apapun dia sama orang yang sudah membenci, sudah memusuhinya, itu kalau datang maka akan dirangkul loh sama beliau ini. Masya Allah, nggak semua orang siapapun dia, mau Habib atau apa tuh kayak beliau ini gitu. Memang aku lihat ya banyak keunikan ya dari sifat-sifat asli, si karakter asli maupun watak asli dari sang Habib ini gitu loh. Berbeda dengan Habib yang lainnya dan caranya pun lain. Dan kalau kita lihat ya karismanya ini memang benar-benar bawaan alami gitu loh, udah kayak mendarah daging ya.
Jadi makanya beliau itu tuh dilihatnya kan bagaimana gitu. Padahal bagi orang yang salah paham sama beliau nih ya, di sini aku netral ya, karena aku membaca karakter beliau ya dan mempelajari loh. Aku yang sudah bisa dalam 5 menit, oh ini orang karakternya kayak gini, oh ini wataknya dia begini. Itu kan kerjaan saya ya. Secara saya kan membuka totok aura dan juga membaca karakter, konsultasi permasalahan juga. Jadi tapi khusus Habib Rizik ini saya pelajari lagi apa sih tujuannya gitu loh, kok sampai rela di penjara lah, beginilah udah kayak zaman Nabi nggak sih gitu loh. Dan apalagi kalau bicara tentang Nabi, ada yang menjatuhkan Nabi, menjatuhkan Allah atau agama, memang tuh jiwa marahnya itu marah banget gitu, sakit gitu hatinya gitu, kayak bener-bener ya Allah, orang yang aku cintai, orang yang mulia tapi dihina begini, aku nggak terima. Nah itu jadi aku melihat sisi itu tuh real gitu loh di Habib ini gitu loh. Makanya tapi hebatnya ya, semarah-marahnya beliau, sebenci-bencinya atau sedia dizolimi seperti apapun, kalau orang itu datang minta maaf, tabayun dan sebagainya, dimaafin loh sama beliau ini. Jadi jiwanya ini jiwanya yang jiwa besar gitu loh, jiwa apa ya, ya boleh dibilang sangat baik sekali gitu loh. Dan yang aku lihat memang Habib ini tipe yang berwibawa ya, selain berkarisma tadi gitu. Jadi beliau ini sebenarnya orangnya sukanya merangkul. Jadi sebelum misalnya nih Habib lagi tidak suka sama sesuatu, aku melihat awalnya itu ditegur dulu oleh si sang Habib ini, baru kalau tidak ada ini mungkin ada tegasnya atau apanya. Jadi menurut aku beliau ini benar-benar menjalankan perintah agama dengan baik. Buat kalian semua yang membenci atau yang apa, kita kalau tidak kenal jangan terlalu membenci. Kadang-kadang kita melihat orang itu kasar, keras, itu kan hanya pandangan kita gitu. Sedangkan harus diingat, manusia itu punya karakternya masing-masing, punya cirinya masing-masing. Apa kita ini sudah benar? Apa yakin orang yang di samping kita pun, yang dekat dengan kita pun itu suka sama kita, suka dengan karakter kita? Nah kan belum tahu, bisa jadi juga ada yang tidak disukai. Jadi kita jangan melihat orang itu dari sisinya sendiri, dari apa yang sisi baiknya gitu, jangan hanya ngeliatnya jelek-jeleknya aja. Nah aku rasa sekian aja YouTube channel aku. Nah kira-kira nih artis siapa nih yang mau aku bacakan karakternya, wataknya. Aku harap komennya positif-positif ya. Aku ingat apapun itu ucapan maupun ketikan adalah doa yang bisa kembali lagi ke diri kita sendiri. Jadi makanya berucap dan mengetiklah yang baik-baik. Agar apa? Agar kita juga mendapat kebaikan dari perbuatan kita, ketikan kita, dan ucapan kita. Oke, terima kasih. Nah, buat semuanya jangan lupa dukung channel aku, like, subscribe, dan juga komen yang positif. Terima kasih semuanya. Semoga kita selalu sehat dan juga sukses dunia akhirat. Assalamualaikum.